ini adalah raihan medali perunggu untuk voli pantai putri yang juga perjuangannya sangat luar biasa dan ini juga di luar ekspektasi kita sebenarnya ya, bahwa ternyata berhasil meraih medali perunggu. Halo, saya Dita Juliana, atlet voli pantai Indonesia berasal dari Nusa Tenggara Barat. Saya awalnya bermain voli indoor waktu itu sejak SD, karena di SD saya, di kampung saya, banyak sekali pencinta voli. Jadi waktu SD kami, guru olahraga selalu mengajarkan kami voli, sehingga saya udah mulai jatuh hati dengan voli, ikut perlombaan antar SD, SMP, sehingga waktu itu ada seleksi untuk masuk PPLP. PPLP ini untuk pelatihan pelajar di bawah naungan Dispora. Jadi di situ waktu SMA saya masuk voli indoor. Setelah lulus SMA saya fokus di voli pantai. Fokus di voli pantai ini lebih kepada waktu itu ada pelatih saya sekarang, Om Agus Salim namanya. Beliau saat itu sudah menjadi pelatih nasional. Waktu libur pelatnas, beliau pulang ke Lombok. Sehingga pada saat itu beliau memberikan pandangan-pandangan. Maksudnya jika kamu terjun di voli pantai, stepnya begini. Ada nasional, ada kejuaraan nasional, sampai bisa mengikuti kejuaraan internasional. Dan itu gambaran tersebut melekat di hati saya, sehingga ada keinginan untuk menjadi seperti beliau. Karena pada saat itu juga di voli pantai itu lebih diajarkan untuk bisa mandiri, karena berdua ya, berbeda dengan voli indoor sebelumnya. Di voli indoor juga saya sangat senang karena banyak orang, tapi di voli pantai lebih ke memacu diri sendiri untuk lebih menguasai banyak skill gitu. Banyak yang berperan penting. Pelatih-pelatih saya waktu saya masih di PPLP, pengurus, pelatih saya sekarang sangat berperan penting. Dari ilmu saya di voli pantai yang minim menjadi lumayan. Dan partner saya juga, teman-teman atlet, teman-teman latihan juga sangat mempengaruhi karir saya, karena saat menjadi seorang atlet kita butuh teman bersaing. Jadi kalau kita hanya latihan sendiri atau teman latihannya imbang, kita nggak ada challenge untuk mau lebih bagus dari orang tersebut. Kalau ada yang kita kejar, misalnya teman latihan yang lebih bagus, jadi kita ada titik nih, ini yang saya mau lewati, seperti itu. Jadi semua orang di sekitar saya itu berpengaruh dalam karir saya. Kalau untuk menyiapkan mental sebelum bertanding itu lebih kepada pelatih saya. Sebenarnya pelatih saya ini udah seperti sahabat saya, ayah saya, pelatih saya, dan bisa sebagai psikolog saya. Jadi beliau akan memberikan motivasi-motivasi, dan sebelum bertanding tentu saja beliau akan memberikan strategi untuk melawan musuh kami. Jadi di situ karena sudah punya strategi dan sudah berlatih dengan giat, rasa PD kami sudah muncul. Dan saya juga ketika ingin bertanding itu lebih kepada ngeblok, maksudnya tidak ingin terlalu berhubungan dengan dunia luar. Maksudnya tidak banyak medsos dan segala macam, karena menurut saya ingin fokus ketika ingin bertanding, karena misalnya ada chat atau hal dari luar yang masuk itu akan sedikit mengganggu. Dan untuk persiapan biar kita lebih confidence juga sebelum bertanding itu saya menonton video lawan. Dan karena pemikiran itu, kenali lawanmu biar mengetahui bagaimana caranya untuk
mengalahkannya begitu. Yang paling berkesan itu Asian Games 2018. Itu karena kami sudah 2 tahun benar-benar fokus, benar-benar di pelatihan itu program latihannya sangat menggila, dan ketika bertanding itu waktu semifinal saya kalah dengan China sehingga harus 3-4 di situ karena target pribadi waktu itu emas, tapi kalah itu wah menghantam sekali. Tapi ketika 3-4 bisa fight lagi tuh, maksudnya bisa lebih semangat ketika udah jatuh, terus bisa lebih semangat di 3-4-nya itu, dan berhasil meraih perunggu. Itu sangat berkesan untuk saya dan pasangan saya, karena itu pertama kalinya tim putri voli pantai Indonesia meraih medali di Asian Games. Yes, pernah. Iya, karena menurut saya semua orang melakukan kegiatan yang monoton pasti ada rasa bosannya. Jadi pernah, dan untuk mengembalikan moodnya itu lebih kepada ada ingat target yang harus dicapai begitu. Dan udah sejauh mana nih saya melangkah, karena kalau saya bosan, males, otomatis udah setengah jalan, aduh sayang dong kalau berhenti nggak dapat apa-apa. Jadi mau nggak mau harus bangkit lagi, harus lanjut lagi. Dan pilihannya nggak dua-duanya. Tapi lebih baik jujur, karena saya memiliki misalnya kepercayaan saya itu, ketika kamu curang di pertandingan nanti akan dibalas lebih tidak enak lagi. Entah misalnya kalau saya melakukan satu kecurangan, nanti akan muncul 2 kecurangan yang orang lakukan untuk saya begitu. Jadi saya lebih memilih jujur. Jangan pernah juga kejadian hanya kalau ngeblok di voli pantai kan touch kan, terus out, itu hanya sedikit gitu. Wasitnya pun udah kasih poin ke saya, bola out, tapi saya bilang saya touch. Karena sebenarnya itu bentrok dalam hati saya, ini mau jujur, kalau enggak itu lumayan 1 poin, tapi saya mikir jujur sajalah, nanti entah hasil menang atau kalah ya sudahlah, yang penting. Tapi alhamdulillah saat itu yang saya percaya banget, Allah itu ketika saya jujur akan membantu saya begitu. Saat saya kalah itu saya tipe orang yang mikir sekali, maksudnya saat saya bermain apakah sudah maksimal, harusnya saya bisa lebih maksimal. Jadi waktu kekalahan biasanya saya ambil waktu untuk sendiri, partner saya juga tahu, pelatih saya juga tahu, saya butuh waktu nih untuk beberapa jam untuk sendiri memikirkan apa saja yang salah, apa saja yang saya tidak maksimal. Kalau untuk menyikapi kemenangan, senang banget pastinya pada saat itu, tapi tidak boleh terlalu berlebihan, karena ini satu kemenangan ini untuk lebih baik lagi, karena ketika kamu sudah menjadi juara, mempertahankan itu lebih susah daripada mengejar begitu. Jadi oke, kalau untuk voli pantai sendiri, kalau untuk secara fisik, mental semen tidak ada, itu kembali ke diri sendiri. Lebih kepada karena dulu sebelum saya berhijab, itu kan kalau voli pantai pakaiannya minim sekali. Jadi di situ tantangan kita untuk bisa confident, bisa nyaman di saat memakai pakaian yang tidak sesuai dengan budaya kita, itu saja. Kalau untuk di hal lainnya tidak ada tantangan berat, karena menurut saya untuk dunia atlet maupun laki-laki maupun perempuan itu sama saja porsi.
Saya lebih selalu menekankan kepada mereka semua tidak ada yang instan. Jadi saya mengharapkan mereka itu menemukan kecintaannya pada voli pantai. Karena ketika kita menyukai sesuatu hal, kita akan melakukannya dengan senang hati dan semangat. Saya berharap atlet-atlet junior nanti bisa latihannya lebih semangat, tidak bosan untuk berlatih, dan semangat untuk membela daerahnya itu muncul, untuk membela Indonesia itu ada gitu. Oke, cut.